mengintip peluang Samuel Chukwueze dan Noah Okafor tampil saat AC Milan melawan AS Roma. Peluang Samuel Chukwueze dan Noah Okafor tampil saat AC Milan melawan AS Roma menjadi sangat menarik, mengingat Pioli berhasil mengorbitkan Christian Pulisic, Tijani Reinders, dan Ruben Loftus-Cheek. Fans AC Milan sendiri sangat penasaran untuk melihat kemampuan Samuel Chukwueze yang dianggap sebagai titisan pemain legendaris Arjen Robben. Sedangkan Noah Okafor mendapat pujian dari Arrigo Sacchi dan dianggap memiliki kelebihan saat AC Milan melakukan serangan balik dibandingkan Olivier Giroud. Media Italia La Gazzetta dello Sport kemudian mengulas peluang 6 pemain lain yang datang dari bursa transfer dan belum menjadi starter jelang laga AC Milan versus AS Roma. Nama pertama adalah Samuel Chukwueze. Saat ini dia menjadi cadangan karena masih tertinggal dari Pulisic yang mengawali musim dengan sangat baik dengan raihan 2 golnya. Pemain Nigeria ini telah bermain selama 41 menit dalam 2 penampilan sebagai pemain pengganti dan jelas memiliki prospek terbesar untuk tampil melawan AS Roma walaupun dari bangku cadangan. Selanjutnya adalah Yunus Musa yang dipastikan menjadi pilihan pertama Pioli ketika Loftus-Cheek atau Reinders perlu sedikit mengatur napas atau absen. Musa bermain selama 23 menit setelah dilarang bermain pada pertandingan pertama dan sudah menggeser Tommaso Pobega. Berikutnya Noah Okafor. Mengingat penampilan Olivier Giroud yang sudah mencetak 3 gol musim ini, Okafor sepertinya masih harus duduk manis di bangku cadangan ketika AC Milan melawan AS Roma. Posisinya juga masih menimbulkan tanda tanya, apakah ia akan berposisi sebagai winger atau penyerang tengah. Namun di sisi kiri ada Leao. Jika Mehdi Taremi datang, kemungkinan besar Okafor dialihkan ke kanan bersaing dengan Pulisic dan Samuel Chukwueze. Nama lainnya adalah Luka Romero. Walau dianggap Pioli sebagai pemain cerdas dan berbakat, namun formasi 4-3-3 tak memberinya ruang untuk tampil. Romero merupakan seorang playmaker, pemain yang memiliki gaya seperti Brahim Diaz yang hanya cocok dengan formasi 4-2-3-1. Berikutnya penjaga gawang Marcos Portiello, dia datang sebagai wakil Mike Maignan setelah kepergian Ciprian Tatarusanu. Portiello memiliki kualitas dan pengalaman dan kemungkinan besar bermain di Coppa Italia. Nama terakhir adalah Marco Pellegrino. Bek berusia 21 tahun ini didatangkan sebagai aset masa depan dan akan diberi kesempatan berkembang pada waktu yang tepat, tanpa memberikan terlalu banyak tekanan untuk saat ini. Di lini pertahanan, Pellegrino mengisi celah yang ditinggalkan Matteo Gabbia, namun saat ini ia berada di urutan kelima di belakang Fikayo Tomori, Malik Thiaw, Pierre Kalulu, dan Simon Kjaer. Sementara itu untung rugi AC Milan datangkan Mehdi Taremi. Langkah besar dalam pergerakan lini serang AC Milan terungkap dengan upaya merekrut Mehdi Taremi dari FC Porto dalam hitungan hari menjelang penutupan jendela transfer. Namun sepertinya operasi ini tidak datang tanpa pertimbangan yang cermat terhadap kelebihan dan kekurangannya. Informasi yang diungkap oleh Tuttosport menegaskan bahwa AC Milan tengah melakukan negosiasi langsung dengan pihak Porto terkait transfer Mehdi Taremi. Namun dalam mempertimbangkan langkah ini, klub juga memilah sisi positif dan negatif dari potensi kesepakatannya. Dalam hal ini Olivier Giroud meskipun masih menjadi andalan akan memasuki usia ke-37 bulan depan. Dalam konteks ini, manajemen perlu mengelola tingkat kerja Giroud dengan bijak. Kehadiran Taremi diharapkan dapat memberikan Giroud waktu istirahat yang diperlukan sambil tetap mampu berkontribusi sebagai starter. Kualitas dan pengalaman Taremi menjadikannya pilihan yang mungkin dalam merumuskan formasi serangan. Taremi juga memiliki pengalaman yang kuat dalam berlaga di Liga Champions dan catatan mencetak gol yang mengesankan bersama Porto. Keahliannya dalam mencetak gol dari berbagai situasi menjadi nilai tambah, terutama saat menghadapi tim-tim yang bermain secara fisik keras. Selain itu mempertimbangkan bahwa Noah Okafor atau Lorenzo Colombo mungkin belum sepenuhnya siap untuk berperan aktif, Taremi dapat menjadi alternatif yang berpengalaman. Namun dari segi kerugian,
Fakta bahwa Taremi telah mencapai usia 31 tahun menjadi pertimbangan serius. Selain itu, Porto meminta sejumlah besar uang untuk melepaskan sang striker, meskipun kontraknya baru akan berakhir pada tahun 2024. Jika Milan sepakat dengan permintaan Porto, ini akan menjadi investasi yang signifikan dan bisa mengurangi dana yang dapat digunakan untuk merekrut pemain muda pada jendela transfer berikutnya. Langkah ini juga dapat memiliki dampak pada peran Noah Okafor. Dengan adanya Giroud dan potensi kedatangan Taremi di lini serang tengah, serta pemain seperti Pulisic dan Chukwueze di sisi kanan, ditambah Luka Romero, Okafor mungkin akan menjadi pilihan ketiga sebagai striker. Hal ini bisa berarti waktu bermain yang terbatas untuk pemain internasional Swiss ini, yang kemungkinan akan menjadi wakil Leao di posisi penyerang. Pertanyaan muncul, apakah potensi yang dimiliki oleh Okafor akan terbuang sia-sia karena minimnya waktu bermain? Dalam menghadapi situasi ini, AC Milan harus mengambil keputusan yang cermat dan berimbang, mengingat potensi positif yang bisa dibawa oleh Taremi, namun juga tidak melupakan konsekuensi dan dampaknya terhadap dinamika tim serta masa depan pemain muda seperti Okafor. Sementara itu, Bayern Munich kesulitan datangkan Pierre Kalulu. Upaya Bayern Munich untuk merekrut bek AC Milan Pierre Kalulu belum menghasilkan kemajuan signifikan karena sikap tegas yang dipegang oleh petinggi Rossoneri. Penjualan Benjamin Pavard yang semakin dekat ke Inter telah memaksa Bayern Munich untuk segera mencari pengganti yang tepat. Dalam pencarian ini, nama Pierre Kalulu muncul sebagai salah satu pilihan utama seperti yang telah dikonfirmasi sebelumnya. Namun informasi terbaru yang dilaporkan oleh Sky Germany melalui Scout Calcio mengindikasikan bahwa Bayern Munich mengalami kesulitan untuk mendekati Kalulu. Pihak Bayern memang telah menghubungi agen Kalulu, tetapi menurut laporan tersebut, langkah ini masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Alasannya cukup sederhana dan langsung, AC Milan ingin mempertahankannya. Kehilangan sosok yang memiliki peran krusial di dua posisi pertahanan hanya dalam waktu 4 hari menjelang penutupan jendela transfer bisa mengancam stabilitas tim Milan. Tak hanya itu, faktor waktu juga menjadi kendala dalam upaya Bayern Munich. Waktu semakin terbatas untuk menemukan pengganti yang sesuai dengan profil yang mereka cari. Oleh karena itu, momentum dalam perbincangan antara Bayern Munich dan Pierre Kalulu terasa terhambat pada saat ini. Dengan keputusan kuat dari pihak AC Milan untuk mempertahankan Kalulu dan waktu yang semakin mepet, sepertinya peluang transfer Kalulu ke Bayern Munich dalam jendela transfer ini semakin meredup.